Ustadz Bakhtiar Nasir. Iringi dengan takbir. Allah Akbar. Allah Akbar. Apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kehadiran Anda dan kita semua di sini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan perpisahan kita setelah ini adalah perpisahan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar silaturahim kita, silah ukhuwah kita dan silah perjuangan kita akan terus berlanjut sampai Islam menang dan penista Al-Quran ditangkap, dipenjarakan. Allahu Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf kalau nanti di sela-sela orasi saya agak batuk karena kurang sehat. Dan sebetulnya saya tidak diizinkan ke Solo karena jam 10 tadi berkas pelimpahan tersangka Gubernur penista Quran ini dikirimkan ke Kejaksaan, di mana saya dan tim harus berada di Kejaksaan Agung untuk menekan. Sejujurnya memang harus menekan. Ini yang kami maksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan menekan agar hukum dan supremasi hukum ditegakkan di Indonesia. Saya katakan menekan, saya mau bertanya pada Anda, kira-kira kalau tidak ada demonstrasi tanggal 14 Oktober, Ahok diproses nggak? Tidak. Seandainya tidak ada demo tanggal 4 November, Ahok jadi tersangka atau tidak? Tidak. Kok Anda begitu yakin? Kenapa? Bagus sekali. Karena ada sumbatan hukum yang membuat hukum ini lumpuh di Indonesia. Ya, ada yang lumpuh di Indonesia ini. Saya tanya sama Anda, kalau kami diam mendengarkan nasihat tokoh atau orang-orang yang berkata, Ustadz sudahlah, kan dia sudah jadi tersangka, Indonesia kan negara hukum, ikuti saja proses hukumnya, apakah Anda percaya? Gawat ini. Atau begini, sudahlah, kalau gitu ini kan nanti akan disiarkan live seperti Jessica, gitu kan? Apakah Anda percaya persidangan berjalan dengan jujur dan adil? Tidak. Kacau. Jadi menurut Anda 2 Desember ini cukup lihat di TV saja atau harus ke Jakarta? Siap ke Jakarta? Allahu Akbar. Biar penuh Jakarta. Baik. Alhamdulillah kita terus berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan mudah-mudahan Kapolri betul-betul bisa koordinasi sesuai dengan hasil pertemuan kami semalam. Kita terus berkomunikasi dan mudah-mudahan seluruh perusahaan organda tidak ditekan lagi. Allahu Akbar. Seandainya tidak disewakan, mau pakai apa ke Jakarta? Hah? Baik. Luar biasa semangatnya.
Terus kalau tiba-tiba lagi orasi gini hujan ngapain? Iya. Betul, betul, Pak. Terus takbir. Baik. Sebetulnya ada apa? Kenapa di Indonesia ini ada peristiwa Al-Maidah 51? Kenapa? Padahal sebelum ini sudah ada buku dia Merubah Indonesia yang isinya juga sudah menistakan Al-Maidah 51. Dan ada pidato dia juga di Nasdem dan di Balai Kota yang juga menistakan Al-Maidah 51. Tapi kenapa umat Islam yang sudah terbiasa menerima broadcast video provokatif, kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala nyangkutkan hatinya pada kasus Al-Maidah 51? Itu pun yang Ahok ngira kalau dia bicara itu di Pulau Seribu, khususnya di kepulauan Pulau Panggang, di Pulau Pramuka, dia pikir tidak terdengar, tapi ternyata dari situlah dentumannya mulai. Ada apa ini? Saya ingin jelaskan ketika saya ditanya oleh setiap para panglima di daerah, Ustadz, sebetulnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama ini apa sih grand design-nya? Nggak ada. Kami tidak punya grand design. Jadi semua tuduhan makar, tuduhan memecah belah, tuduhan ini, tuduhan itu tidak ada dasarnya. Tidak ada. Lalu apa grand design kami? Tidak ada. Yang ada apa? Grand design-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa saja yang ingin tahu program kerja GNPF, dengan mudah buka surah Al-Maidah dari ayat 51 sampai ayat 58. Dan insya Allah kalau kita semua bersatu, itu yang akan terjadi di Indonesia. Allah Akbar. Minimal Al-Maidah 56. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya kelompok Allah, golongan Allah, partai Allah, itulah yang bakal menang. Allah Akbar. Sebelum saya menjelaskan grand design Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin berikan peringatan kepada seluruh pemimpin Islam. Kalau Anda tidak ingin menjadi pemimpin yang ditinggalkan umat, bergabunglah dengan Kampium Al-Maidah 51 yang sedang digelombangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada semua partai, saya ingatkan sekali lagi, kepada semua partai politik, Anda yang berusaha menghalangi air bah Al-Maidah 51, Anda akan tergilas dan akan dibawa banjir ini. Dan kepada negara, berulang-ulang kami sampaikan, jangan gagal faham. Gerakan ini ketika Presiden mengunjungi Prabowo, kami tidak ada hubungan bahkan sehelai benang pun dengan Pak Prabowo. Dan ketika Pak SBY dituduh membiayai, saya mau beritahu, bahkan tidak ada hubungan sehelai benang pun kami dengan SBY. Gak ada urusan sama dia. Anda tahu apa yang menggerakkan kita semua? Al-Maidah 51 itu digerakkan karena ada Al-Maidah 50. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Wa man ahsanu minallahi hukma. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقوم يوقنون. Terjemahannya kira-kira begini. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Iya. Kenapa Allah dentumkan Al-Maidah 51? Karena ada sebuah gerakan sosial, gerakan politik
yang didukung oleh kekuatan-kekuatan besar, kekuatan-kekuatan politik di Indonesia, dan kekuatan-kekuatan kapitalis serta kekuatan komunis yang hendak menjahiliakan Indonesia. Allahu Akbar. Demi Allah, setelah reformasi 98 gagal, jangan main-main. Gerakan 2016 ini adalah gerakan yang dentumannya minimal 3 kali lipat daripada gerakan 98. Takbir. Sekali lagi saya peringatkan kepada siapapun, jika Anda berada di seberang gerakan ini, Anda akan tergilas. Sebab yang sedang berada di dalam gelombang Al-Maidah ini jelas sekali langkah-langkahnya, dan mereka insya Allah siap berjuang dengan darah dan nyawanya. Latar belakangnya, hukum jahiliyah apa yang ingin ditegakkan oleh kapitalis dan komunis di Indonesia ini? Hukum jahiliyah apa yang hendak digunakan oleh partai politik yang dijadikan tunggangan kapitalisme dan komunisme di Indonesia ini? Hukum jahiliyah apa yang sedang akan dijalankan oleh rezim ini saat ini? Mereka menginginkan tidak perlu ada lagi yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Mereka ingin sudahlah ketuhanan saja, nggak perlu yang Maha Esa. Mereka ingin meruntuhkan pilar tauhid, qul huwallahu ahad di Pancasila ini. Mereka ingin mau Tuhannya kodok, mau Tuhannya tembok, pokoknya bertuhan. Naudzubillah. Ini sekarang gerakan liberalisme, sekularisme, komunisme ini sedang menuju ke sana. Yang kedua, hukum jahiliyah apa yang ingin mereka terapkan di Indonesia adalah kemanusiaan di Indonesia tidak perlu lagi yang adil dan beradab. Lihat, lesbian, gay, bisex, transgender, bahkan mereka minta intersex. Kalau ada laki-laki punya istri bebek harus dapat surat nikah. Kalau ada perempuan punya suami kuda juga berhak mendapatkan surat nikah. Ini zaman ingin dijungkir balikkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab hendak dibuang. Makanya mulai muncul pemimpin-pemimpin brengsek seperti di Jakarta. Allahu Akbar. Dan ini peringatan sekali lagi. Kami dari GNPF tidak perlu kerja keras, karena semua tuduhan bahwa ini ada uang besar yang menggerakkan umat Islam, semua aja adalah isapan jempol dan gagal faham. Saya tanya, apakah orang Solo datang ke Jakarta karena urusan pilkada Jakarta? Kurang kerjaan. Gak ada urusan. Saya tahu Anda ke Jakarta karena Anda ingin tegakkan Al-Maidah 51, betul? Yang ketiga, hukum jahiliyah apa yang ingin mereka tegakkan di Indonesia saat ini? Mereka tidak ingin Indonesia bersatu. Persatuan Indonesia mau dihilangkan. Yang dia inginkan sekarang di Indonesia adalah Indonesia menjadi negara bagian kapitalisme, atau Indonesia menjadi bagian daripada ultra Tiongkok. Bahaya nggak ini? Bahaya. Sila keempat sudah tidak ada di Indonesia ini, apalagi sila kelima sudah tidak ada. Ingat, apakah ada di Indonesia ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan? Tidak ada. Di Indonesia harusnya tidak boleh pemimpin rakyat itu orang yang bodoh. Harus orang yang berhikmah. Berhikmah itu artinya al-ilmun nafi' wal amalus salih. Yang harus menjadi pemimpin di Indonesia adalah orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat dan dibuktikan dengan amal saleh, bukan dengan kebohongan publik lewat media sosial dan dengan sebuah kebohongan-kebohongannya itu. Takbir. Ya, kalau Anda melihat penjahat pertama bidang
cyber yang harusnya ditangkap dengan undang-undang ITE, penjahat pertama yang menjadi inisiator keburukan-keburukan di dunia cyber adalah kelompok Jasmev itu yang suka membuli orang itu. Jasmev itulah sebetulnya sebuah kejahatan terstruktur yang sebetulnya sangat berbahaya di Indonesia itu. Dan kekuatan itu, kebohongan yang dilakukan oleh Jasmev yang melahirkan rezim bohong saat ini. Apa kepanjangan Jasmev? Jokowi, Ahok, Sosial Media Volunteer. Ini yang mengajarkan kejahatan di dunia yang sangat bertentangan dengan undang-undang ITE sesungguhnya. Dan sistem ini lagi yang mereka pakai, tapi luar biasa. Seorang pengamat IT datang dan menangis kepada saya, Ustadz, pasca 4 November, harusnya isu umat Islam itu kalah di dunia cyber. Karena umat Islam ini belum rapi barisannya di darat, belum rapi pula barisannya di dunia maya. Orang Islam ini nggak ngerti broadcast, sembarang broadcast, ada yang menghantam ulamanya sendiri, ada yang mengucap belah umatnya sendiri. Ibaratnya umat Islam nih pegang media sosial seperti pegang senjata, ditembakkan kemana-mana. Karena nggak ada komandannya di dunia maya kan? Betul nggak? Ini buat para ahli IT, anak-anak muda, siapkan barisan cyber troops, ya, para buzzers. Ini bapak-bapak diajak ngomong gini nggak nyambung. Kalau bapak-bapak yang penting mati fisabilillah. Iya, di atas kertas betulnya kita kalah, tapi Allahu Akbar, nanti saya akan jelaskan beberapa keajaiban dari peristiwa 4 November itu. Ini pakar IT ini sampai menangis, Ustaz. Tapi semua serangan cyber mereka seperti berbalik ke mereka lagi. Hadza nasrun minallah. Betul. Itu serangan mereka, kebohongan mereka lewat dunia maya ini luar biasa. Saudara-saudara, jadi rakyat di Indonesia ini sudah tidak dipimpin lagi oleh hikmah. Rakyat di Indonesia ini dipimpin oleh aktor-aktor politik yang dibiayai oleh pemodal-pemodal yang sudah menguasai dan menjajah negeri ini. Suka atau tidak suka, ini yang sedang berjalan di Indonesia. Betul? Ini akan digilas oleh umat. Dan akan ada sebuah kekuatan baru yang boleh jadi di tanggal 2 Desember. Kalau 4 November, kekuatannya menurut para analis 3 kali 98, boleh jadi 2 Desember 5 kali lipat 98. Dan akan lahir sebuah generasi dan kepemimpinan baru dan kekuatan politik baru umat Islam yang susah dideteksi. Allahu Akbar! Susah dideteksi. Karena gerakan ini adalah gerakan yang dibimbing oleh wahyu. Dan mudah-mudahan sama-sama kita bangun negeri ini dengan damai, akan lahir sebuah peradaban Quran dari Indonesia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Siap berjuang? Siap! Siap berjihad? Siap! Siap mati untuk Al-Maidah? Siap mati untuk tegaknya Al-Maidah 51? Siap menggila siapapun yang menghalang Al-Maidah? Bersama saya, dan saya orang yang pertama menyerahkan leher saya untuk itu. Kalau berjuang cuma tangkap Ahok belum tentu masuk surga. Betul? Kecil nggak itu? Ahok sudah tamat. Akan ada step selanjutnya. Ahok cuma pion. Ibarat main catur baru pion, baru kecilnya. Akan ada gelombang besar. Saya nggak mau bocorin dulu. Saya mau kembali ke Pancasila. Pelan-pelan. Sebab saya nggak pernah muncul di media, ya. Saya nggak pernah muncul di media dan kita nggak punya kepentingan untuk cari panggung. Dibutuhkan keikhlasan,
dan dibutuhkan kekuatan untuk senantiasa berpikir dan berzikir untuk menata gerakan dan perjuangan. Di Indonesia ini sudah tidak ada lagi sila keempat, dan di Indonesia ini sudah tidak ada lagi yang namanya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Satu pengusaha Cina di Jakarta itu bisa punya 5 juta hektar tanah di Indonesia. Padahal luasnya Jakarta itu cuma 60.000 hektar. Apakah ini keadilan? Bukan. Itu reklamasi ilegal semua di pantai utara Jakarta. Dari Pulau A sampai Pulau Q itu sebetulnya ilegal semua. Dan yang sudah jelas-jelas adalah Pulau G yang di Pengadilan Tinggi Jakarta Timur jelas-jelas dinyatakan, Prof. Zainal, sudah jelas-jelas dinyatakan kalah dan bersalah. Tapi justru negara menempatkan algojonya Menteri Maritim di situ. Tunggu saja tanggal mainnya. Saudara-saudara, jadi keadilan sosial di Indonesia sudah tidak ada lagi. Bahkan untuk seorang penista agama itu kualitasnya sebetulnya sudah bukan manusia lagi, sudah lebih rendah dari hewan sebetulnya. Kalau orang Jakarta menyebutnya udah seperti kutil babi derajatnya sebetulnya. Itu bukan kata saya, kata orang Jakarta Utara. Ya, keadilan sosial ini sudah porak-poranda di Indonesia. Karenanya masyarakat Solo dan seluruh umat Islam di Indonesia sepakat untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah kita mulai aksi damai nanti di Jakarta tanggal 2 Desember. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah bangsa yang beradab. Jargon kita, kode aksi sekaligus kode operasi kita cuma 3. Aksi damai, melawan dengan bertahan, menang dengan bersabar. Ulangi, 1, aksi damai. 2, melawan dengan bertahan. 3, menang dengan bersabar. Saya mau ceritakan bagaimana keajaiban 3 kode aksi kita itu. Aksi damai. Hujan-hujanan siap? Ya. Kalau saya nggak kehujanan nggak adil ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sayyiban nafi'an, sayyiban nafi'an, sayyiban nafi'an. Allahu Akbar. Bersama Anda adalah malaikat-malaikat rahmat yang turun. Amin. Untuk Anda diturunkan malaikat-malaikat berupa rintik-rintik hujan. Amin. Dan ini bukan kebetulan, adalah rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebetulnya pada tanggal 4 November itu prediksi BMKG bukan cuma hujan deras, tetapi juga petir. Dan harusnya pada hari itu ribuan yang meninggal dunia. Sebelah kanan pagar Monas, sebelah kiri gedung-gedung tinggi Jalan Tamrin, dan kita berdesak-desakan, jangankan perang, buang air kecil saja susah. Dalam teori massa di Mina, kalau ingin banyak korban di Mina saat orang usai wukuf di Arafah dan Musdalifah, timbulkan kepanikan, maka akan banyak yang lari tunggang langgang dan pasti banyak yang jatuh. Dan kemarin itu bukan cuma kepanikan, ditembaki. Teman saya biasa ikut demo di Palestina. Tentara Israel saja, protap internasionalnya, kalau hendak membubarkan massa, itu tembakan gas air mata harus ke atas. Kalau kemarin arahnya ada bahkan ke arah demonstran. Dan tembakan itu harus sekali-sekali. Tapi kemarin seperti kembang api tahun baru, seperti yang Anda lihat di video. Padahal kondisi saat itu orang sedang kekurangan oksigen, sudah berdiri dari pagi hari sampai isya. Dan qadarullah, di atas mobil komando kami itu ada 4 gas air mata yang tidak meledak. Allahu Akbar.
kita semua hampir kekurangan oksigen. Tapi alhamdulillah Habib Rizik ambil semua mic, jangan sampai dipegang oleh laskar. Karena kalau laskar yang pegang ditembakin gini pasti serbu gitu kan. Kita pegang mic supaya bertahan, jangan menyerang, duduk, jangan lari, bertahan, jangan maju, karena aksi kita aksi Damai. Kiai Arifin Ilham mencoba melanjutkan negosiasi ketika deadlock. Saya tidak mau bertemu dengan Menko Polhukam walaupun utusan resmi, karena saya diutus untuk berjumpa dengan Presiden. Tapi saya nggak tahu saat itu lagi di mana beliau. Lari. Saya tidak ingin menerka-nerka. Anda orang Solo lebih tahu. Saya nggak boleh salah ngomong sebab tiba-tiba nanti saya akan dikenain pasal menghina penguasa. Dan sekarang saya sudah dapat surat cinta dari Polda. Alhamdulillah. Tapi perjuangan tidak akan pernah berhenti sampai tetes darah penghabisan, insya Allah. Dan orang Solo yang pertama kali saya beritahu, ini ada gelombang sosial baru yang tidak bisa di stop, dan insya Allah lebih besar daripada 98. Allah Akbar! Saya tidak tahu. Jadi jangan tuduh ini makar, karena di dalam hati kami tidak pernah ada ingin menjatuhkan presiden. Karena kami punya prinsip, kenapa langit dan bumi masih tegak? Karena Allah masih adil. Kenapa bumi dan langit masih beredar pada orbitnya? Karena keadilan Allah yang sedang berputar. Pemimpin yang tidak adil enggak usah dijatuhkan, akan itu hukum sosial. Karenanya aksi kita adalah aksi damai, ditembaki. Kiai Arifin Ilham masuk ke istana. Dia tanya kepada saya, Ustaz, abang, waktu abang ke istana sempat kencing nggak? Enggak. Arifin kencing dulu di situ, Bang. Sempet-sempetnya gitu. Karena kan dari pagi minum sampai sore susah kencing di situ. Ada Habib mau kencing harus naik odong-odong dulu. Wah, karena tempat itu macet, kita nggak bisa bergerak. Bukan itu yang diceritakan. Yang ingin diceritakan adalah ketika Arifin menyaksikan seorang menteri marah-marah. Anda tahu asistennya bilang apa? Pak, maaf, sudah 4 kali pesawat bolak-balik menggarami awan, tidak hujan-hujan juga. Demi Allah, itu semua energi Al-Quranul Karim. Yang kami sebagai tuan rumah GNPF di Jakarta, kami bukan panitia, bukan kami yang mengendalikannya, demi Allah bukan. Kemampuan toa kami itu nggak menjangkau 10% pun tidak sampai. Anda tahu kenapa 4 November kemarin itu begitu ajaib, bahkan beberapa orang masuk Islam gara-gara melihat demo itu. Sepanjang sejarah kemerdekaan tidak pernah ada unjuk rasa sebesar itu, dan tidak ada unjuk rasa seheroik itu atas nama ideologi Islam kecuali dulu sebelum kemerdekaan. Allah Akbar! Dan yang ada di situ adalah semacam revolusi putih satu, dan tidak bisa dibendung. 2 Desember akan menjadi revolusi putih nomor 2. Saya tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Ini kali pertama saya ucapkan di Solo, di seluruh Indonesia. Anda tahu kenapa kemarin kita bisa menang? Psikologi massa kita menang, psikologi hukum kita menang, psikologi politik pun kita satu jawabannya, karena kita dimampukan bersabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar! Teorinya hari itu selain banyak yang mati, harusnya terjadi bakar-bakaran di mana. Tapi kemarin di Jakarta, jangankan bakar-bakaran, kalau ada yang menginjak rumput akan diteriaki.
dan petugas kebersihan kita lebih dari 2.000 orang. Yang parade Bhinneka Tunggal Ika hanya beberapa ekor saja, itu pun nyampah. Dan yang didatangkan banci-banci LGBT, pasukan ya ampun, pasukan Kristen pula yang dimunculkan seakan-akan ngajakin perang. Oh, itu toh Bhinneka Tunggal Ika versi kamu. Na'udzubillah. Padahal untuk melawan isu 4 November itu, ada seorang pemodal Cina mengatakan dia menghabiskan 2 triliun. Ajaib uang kita ini. GNPF punya 1 rekening, cuma punya 3,1 miliar. Hari ini yang kepake belum sampai 1 miliar, tapi menggoncang Indonesia. Sementara uang mereka yang puluhan triliun itu seperti uangnya Kanjeng penipu Dimas. Ya, mungkin ngitungnya pun harus tidak boleh pakai baju. Sebab kalau penghitung uang Kanjeng penipu Dimas itu pakai baju, menurut ilmu perdukunannya, itu uangnya tidak uang betulan. Tapi Allahu Akbar, apa yang terjadi pada tanggal 4 November dengan semua ancaman-ancamannya, mereka sudah siapkan pasukan untuk provokasi, mereka sudah siapkan senjata untuk membunuh. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa. Betul-betul pasukan mereka dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah diancam, Ustadz sudahlah, nggak usah melawan. Duit mereka itu tidak berseri. Oh, saya bilang palsu dong kalau tidak ada serinya. Karena kalau uang asli itu kan bersih. Tapi gampang jawabnya. Insya Allah, berapapun uang-uangnya 9 kutu itu, pasukan paling lemah di dunia adalah pasukan sekutu. Paling kecil, Sah? Iya, sepakat. Itu yang membuat Bung Tomo bisa memerdekakan Surabaya dan memerdekakan Indonesia pada saat itu. Saat itu Inggris di Perang Dunia Kedua adalah sekutu terbesar kekuatannya. Tapi dia berani berkata, kita katakan kepada Inggris. Bayangkan, ada nggak kira-kira pejabat dan jenderal Indonesia bilang, kita katakan kepada Cina? Kecuali orang Solo yang bisa melakukan itu. Bung Tomo yang bilang, walaupun Inggris merupakan pimpinan sekutu terbesar pada masa itu, dia berani katakan, kita katakan kepada Inggris bahwa kami adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka. Cina, bawa pulang semua duit kamu. Uang umat Islam lebih banyak daripada duit kamu di Indonesia. Cina, bawa pulang semua teknologi dan raw material kamu, karena kami bangsa Indonesia bisa lebih pintar dari kamu. Ada nggak ya jenderal yang berani bicara gitu? Justru yang jadi masalah ini kempes perutnya karena makan duit. Nah, ini masalahnya. Jelas? Jelas. Saya gak usah detailkan, takutnya bermasalah. Jadi kita kemarin menang karena kita bersabar. Jadi saya, Bakhtiar Nasir, menghimbau kepada seluruh aktivis dan mujahid-mujahid Solo, sepakat tidak merusak fasilitas umum. Bahkan jangan rusak walau 1 daun rumput pun. Siap jaga kedamaian Indonesia? Bagus. Karena akan ada yang menumpangi rezim dan ingin perang dan membenturkan orang Islam dengan negara.
ada yang putus asa. Ada yang putus asa. Bayangkan, menuntut majelis ulama agar menarik pernyataannya malah dilawan. Meminta agar NU menyerang malah berbalik mendukung. Meminta Muhammadiyah malah Muhammadiyah lebih keras lagi. Memanggil tokoh-tokoh ke istana malah balik, kenapa kami yang diundang, kami gak ada masalah. Kenapa bukan GNPF yang didatangi, kenapa Pak Prabowo gitu. Ada apa ini? Dan menariknya sekarang, semakin ditekan perusahaan organda tidak boleh menyewakan, orang Solo malah nekat mau naik motor semua. Kalau naik motor saya izinkan, kalau jalan kaki jangan. Tapi kita sepakat, siap menjaga kedamaian di Indonesia, siap untuk tidak melakukan kerusuhan, karena musuh-musuh menginginkan umat Islam melakukan kerusuhan. Jadi ngapain Ustadz kalau gitu kita ke Jakarta? Ada yang bilang begitu kan? Kalau ke Jakarta cuma dengerin tausiah, mendingan streaming gitu ya. Salah besar. Lihat, saya sebetulnya senang-senang aja ketika semua Polda menekan agar orang tidak berangkat ke Jakarta. Saya senang-senang saja. Bahkan kalau perlu dihambat organdanya, dihambat silakan. Karena yang bakal sampai ke Jakarta hanya orang-orang yang terpilih saja nanti. Dan itu berbahaya. Asli itu bahaya. Terus terang, saya senang-senang saja. Sebetulnya saya juga senang seandainya Ahok nggak ditangkap. Sejujurnya saya senang. Karena jadi panjang urusannya. Dan persatuan umat Islam akan semakin kuat, insya Allah. Jadi tangkap dulu atau jangan? Sebab kalau sudah ditangkap nggak jadi ke Jakarta kan? Hah? Kan sudah ditangkap. Hah? Kalau Ahok sudah ditangkap nih, tetap ke Jakarta atau tidak? Ngapain? Baik, saya jelaskan. Ada yang bilang sama saya begini, Ustadz, kan sudah tersangka, Indonesia kan negara hukum, ikutilah proses hukumnya, toh juga akan terbuka di publik. Cie-cie, negara hukum nih ya. Ini negara tipu-tipu. Allahu Akbar. Ini waktu di Bareskrim ada pertanyaan menarik. Jadi saksi ahli agama ditanya begini, salah satu bentuk soalnya. Dari pertanyaan ini kira-kira menurut Anda ini arahnya tujuannya mau meringankan siapa? Belum. Habib Rizik ditanya gini, menurut Anda sebagai saksi ahli agama, apa hukumnya orang berbuat salah tapi tidak berniat? Sedangkan menurut pasal 156A, orang itu dipidanakan kalau ada niat. Kita disuruh buktikan niat orang. Ini pasti ulama fikih. Gagal semua. Ahli kebatinan tak? Ahli kebatinan tak? Ya. Nggak ada ulama yang bisa menjawab karena nahkum bil zahir. Kita nggak bisa disuruh menilai niat orang. Jadi harusnya dukun ini yang menjadi
Walaupun sebetulnya di dalam agama kan kelihatan niat seseorang itu kan kelihatan dari berbicaranya, ya, sikap mentalnya, perbuatannya, dan impactnya kan. Jadi misalnya speech meaning atau speaker's meaning dalam dunia linguistik itu bisa ditebak dengan seseorang. Tapi ngotot tuh Profesor satu. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Tapi ada cerita lucu. 3 orang saksi ahli pidana itu tadinya membela Ahok. Belakangan ketika kita berargumentasi sebelum penutup, sebetulnya Ahok bicara menista Al-Maidah 51 itu bukan cuma di Kepulauan Seribu. Di bukunya Merubah Indonesia, di Partai Nasdem, dan di Balai Kota. Akhirnya 2 profesor saksi ahli pidana itu mengatakan kami mencabut dukungan kami dan kami mengundurkan diri. Karena data yang dikasih itu cuma video di Pulau Seribu. Ini artinya kan menyesatkan saksi ahli. Karena datanya atau framingnya menjurus kepada meringankan dia. Kalau bukan Allah yang tolong, dan kalau nggak ditekan nggak akan terjadi seperti ini. Takbir. Allah. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan keduanya begini. Ya. Menurut Anda sebagai saksi ahli agama, kalau ada orang berbuat salah lalu meminta maaf, kira-kira apa hukumnya? Nah, pertanyaan ini meringankan siapa? Ahlan wa sahlan, Ustaz Farid Ahmad Okbah. Ini guru saya juga ini. Saya jadi begini sebetulnya diperangkap sama Ustaz Farid sebetulnya. Ustaz Farid bilang, Ustaz Bakhtiar mulai hari ini antum nggak boleh lagi ngajar pengajian-pengajian. Sudah waktunya antum kerja-kerja strategis. Rupanya Ustaz Farid ingin menduduki semua pengajian saya. Maaf bercanda. Beliau termasuk mentor saya yang mengarahkan saya juga dan guru kita juga semua, insya Allah. Terima kasih Ustaz Farid. Lanjut. Baik. Jadi ada hukum jahiliyah yang ingin mereka terapkan di Indonesia ini. Tetapi orang-orang beriman pasti akan berkata begini, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Hukum siapa yang lebih bagus dibanding Allah? Ada? Tidak. Hebat mana? Konstitusi apa ayat suci? Ayat suci. Mana yang harus di atas? Ayat suci atau konstitusi? Ayat suci. Mana yang harus diperjuangkan? Ayat suci atau konstitusi? Ayat suci. Kalau ada orang bilang ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci, manusia seperti apa itu? Al-Quran itu kan ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ya. Hunna umul kitab. Sebagian besar isi Quran itu ayat-ayatnya muhkamat, jelas sekali. Ada sedikit ayat cuma Allah yang tahu maknanya. Kalau ada orang ngomong kayak gini, cuma Allah yang tahu isi Al-Quran ini, berarti semua ayat mutasyabihat bagi dia. Kalau ada yang begitu berarti memang otaknya yang rusak. Berarti nggak pantas berbicara tentang, bilang sama dia jangan ngomong lagi sebelum kita kenakan pasal penistaan agama ini. Sekali lagi ngomong kayak gitu kena pasal penodaan agama nanti. Rusak agama. Kita lanjut. Tapi bagi orang yang beriman, tidak ada hukum yang lebih kuat ketimbang hukum Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Makanya kalau kami dituduh makar, saya mau bilang begini. Kalau perjuangan GNPF dan perjuangan umat Islam cuma nangkap Ahok, lalu kemudian ada yang meninggal dunia, belum tentu masuk surga. Betul? Kalau perjuangan kita GNPF cuma sekedar mengembalikan Indonesia ke UUD 45 yang asli, lalu ada yang mati, belum tentu masuk surga. Tapi kalau untuk menegakkan Al-Maidah 51 dijamin masuk surga, Allahu Akbar. Itu misi kita. Jelas? Jelas.
Jadi kalau ada yang nanya, udahlah Ustadz, kita nonton TV aja, ini kan negara hukum, berarti beda visi, berarti beda target. Dia tidak punya target seperti yang ingin kita targetkan untuk Indonesia. Ustadz, apa sih maksudnya Al-Maidah 51? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang merasa dirinya orang beriman dan merasa ditegur ayat ini, takbir. Berarti mereka yang connect nih sama ayat ini. Yang nggak takbir berarti nggak connect. Ulangi dulu, tes sekali lagi, connect nggak hatinya? Yang connect takbir. Wahai orang-orang yang beriman. Inilah persimpangannya. Sejak Al-Maidah 51 diturunkan, memang sudah terbelah-belah umat saat itu. Ada 3 riwayat, tapi yang masyhur riwayatnya Ubadah bin Samit. Saya nggak ingin terlalu jauh ke masalah itu. Tapi memang Al-Maidah 51 ini, kalau ingin ditegakkan pasti nanti muncul siapa mukminun, siapa munafiqun, dan siapa fasiqun. Ya. Tapi saya ingin cerita dulu. Satu hari Rasulullah SAW dalam riwayat, ada yang mengatakan 1 hari sebelumnya, ada yang mengatakan beberapa hari sebelumnya, Rasulullah bermimpi. Dalam ru'ya salihahnya diberikan kabar oleh Jibril, bahwa ada pembunuh nabi palsu di Yaman. Siapa namanya? Al-Ansi. Ya, Aswad Al-Ansi. Yang membunuh itu namanya Firdaus Ad-Dailami. Siapa? Firdaus Ad-Dailami. Iya, Fairuz. Fairuz Ad-Dailami. Fairuz Ad-Dailami ini adalah keturunan Persia, karena Persia dulu punya pasukannya dikirim ke Yaman, lalu menikah dengan keturunan Yaman, dengan perempuan Yaman, sehingga lahirlah Fairuz Ad-Dailami. Saya ingin loncat. Ada satu kasus di masa Umar bin Khattab. Ketika itu orang-orang antri untuk menghadap Amirul Mukminin. Nah, di barisan depan itu barisannya si Fairuz Ad-Dailami. Tiba-tiba ada orang Quraisy nyelak gitu. Karena nggak mau diperingatin, ditonjok, tok, patalah batang hidungnya berdarah. Kemudian dia menghadap Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Umar bertanya, kenapa hidung kamu berdarah? Tadi dipukul. Sama siapa? No, sama Fairuz Dailami. Panggil dia ke sini. Setelah diperintahkan untuk berlutut, Umar berkata kepada si Quraisy, kamu tidak pernah mendengar bahwa Fairuz Ad-Dailami ini yang sudah membunuh nabi palsu itu disebut sebagai Abdun Salih oleh Rasulullah SAW. Maka aku sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, mencabut hakku untuk menghukum dia karena dia disebut sebagai Abdul Salih oleh Rasulullah karena sudah membunuh siapa? Membunuh nabi palsu. Akhirnya si Quraisy ini pun memaafkan, dan Fairuz kemudian menggantinya dengan 30.000 dinar, kemudian bagalnya dan pedangnya dikasih. Karena memang dia keturunan Persia, Raja Persia. Hikmah dari cerita ini, anak saya bertanya, B, seandainya Rasulullah ada pada hari ini, kira-kira kalau ada penista Al-Quran, lalu penista Al-Quran itu dibunuh, kira-kira Rasul bilang apa ya? Gitu. Saya bilang aja, kiasan pada cerita Fairuz, boleh jadi itu Abdul Saleh sebetulnya. Saya nggak suruh Anda bunuh Ahok. Ya, artinya nggak usah ngomong sama gue gitu. Tapi saya mau bilang sama negara, kalau sampai main-main dalam urusan seperti ini, ya, kalau sampai kemudian atas nama hukum bermain-main,
Penista agama ini kan kalau dia bilang pakai Al-Maidah 51, yang pakai Maidah 51 mulai dari siapa? Allah yang menafsirkan ini, Jibril yang menurunkannya, membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, termasuk di situ juga maknanya. Berarti yang diahina itu Allah, Jibril, Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, mufassir, ulama, asatidz, dan orang-orang yang soleh. Dinistakan semuanya ini. Sebetulnya darahnya sudah halal itu. Untung kita lokalisir emosi ini lewat GNPF, sehingga gerakannya aksi damai, melawan dengan bertahan, dan insya Allah kita menang dengan bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Udah jelas, nggak perlu diperdebatkan. Cuma orang yang tidak beriman yang tidak menyambut seruan ini. Kalau dia beriman pasti mengharamkan. Apa hukumnya memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani? Haram. La iskala fi. Ayat ini muhkamat. Di antara ayat-ayat muhkamat lainnya, mungkin ini termasuk yang paling muhkamat di antaranya. Walaupun pembagian itu tidak ada. Karena di ayat ini sedang tidak dijelaskan kekufuran Yahudi dan Nasrani di Al-Maidah. Karena kekufuran Yahudi dan Nasrani sudah tuntas di Al-Baqarah. Jadi di sini tegas-tegas larangan memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani. Tetapi Allah kasih aturan mainnya, ba'dhum awliya'u ba'd. Sebetulnya Ustadz, substansi gerakan kita ini mau kemana sih menurut Al-Maidah? Saudara-saudara muslim yang di Bali, ikhlaskanlah kalau orang Hindu dipimpin oleh orang Hindu. Setuju? Sepakat? Sepakat. Orang-orang Islam, ikhlaskanlah kalau orang Manado dipimpin oleh orang Kristen. Sepakat? Tidak. Nggak kompak. Ba'duhum awliya, sebagian mereka dipimpin oleh sebagian. Biarkanlah dia. Kalau Indonesia ingin damai kan begitu, sesuai dengan undang-undang kan, ada konstruksi hukum. Sila pertama, ketuhanan yang maha, kemudian didukung oleh pasal 29 ayat 1, bahwa negara menjamin warga negara yang menjalankan agama berdasarkan keyakinannya. Jadi kalau ada orang Islam beragama Islam meyakini kebenaran Al-Quran berdasarkan surat Al-Maidah 51, tidak boleh memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani. Dilindungi undang-undang nggak? Dilindungi. Pasal 29 ayat 1. Kalau ada yang mengatakan mereka yang pakai Al-Maidah 51 dalam politik itu adalah rasis dan pengecut, sebetulnya siapa yang rasis? Dia. Siapa yang pengecut? Dia. Karena dia bukan bangsa Indonesia, Ahok itu. Indonesia sebagai sebuah bangsa itu lahir tahun 28. Indonesia sebagai sebuah negara lahir tahun 45. Jadi coba lihat, kami pemuda-pemudi Indonesia, satu, bertanah air satu, yang kedua berbangsa satu, baru yang ketiga. Jadi Indonesia sebagai sebuah bangsa itu sudah ada sejak Indonesia sebagai negara belum ada. Indonesia merdeka itu karena ada bangsa yang merdeka dulu. Kami proklamasi, isinya gimana? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Jadi kita sebagai sebuah bangsa, ada yang menarik. Ketika Jom Ambon, Jom Celebes, Jom semuanya datang, akan bersatu menjadi sebuah bangsa yang satu. Ada 7 orang Cina di situ. Tidak boleh masuk dalam bangsa ini, dia cuma boleh hadir sebagai peninjau. Jadi Ahok iya sebagai warga negara, tapi tidak masuk sebagai
Faham? Jadi jangan gagal faham lagi nih. Allahu Akbar. Jelas? Jelas. Makanya dia nggak paham undang-undang. Bangsa Cina. Iya, bangsa dia adalah bangsa Tiongkok. Kita bangsa Indonesia. Tapi karena dia sudah menjadi warga negara Indonesia, punya hak secara konstitusional, boleh ikut pilkada, boleh. Kalau tidak boleh, berarti tidak demokratis. Boleh nggak dia ikut pilkada? Boleh. Di Amerika, kalau ada orang Yahudi memilih presiden berdasarkan agama Yahudi, memilih presiden berdasarkan Katolik, itu dianggap demokratis. Kok bisa-bisanya Ahok bilang yang pakai Al-Maidah 51 itu rasis? Jadi siapa yang kurang akal? Jadi bahasa kerennya ini keterbelakangan akal. Bahasa Betawinya goblok. Bahasa Solonya apa bahasa Solo? Pokok. Pokok itu bahasa Inggris itu kan burung merak. Ya, itu konstruksi undang-undang dasarnya. Jadi kalau Anda beragama Islam dan meyakini kebenaran Al-Quran, memilih berdasarkan Al-Maidah 51, Anda dijamin oleh undang-undang. Dan justru Anda bukanlah orang yang demokratis kalau Anda tidak mengikuti pasal 29 ayat 1. Bodoh Anda. Sebetulnya begini, kenapa dia bicara begitu? Kenapa orang Islam nggak boleh memilih berdasarkan agamanya? Karena 93% pemilih Jakarta dari 8 juta pemilih itu orang Islam. Jadi kalau pakai agama otomatis kalah. Otomatis kalah mereka. Ini cuma akal-akalannya wong pokok. Kok mau dibodoh-bodohi oleh wong pokok? Sopo sing pokok? Ahok iku sing pokok. Gak ngerti undang-undang kok sok ngomong merubah Indonesia. Jadi kalau ada orang Kristen mimpin Kristen di Manado, ikhlaskanlah, sepakat? Kalau ada orang Hindu memimpin di Bali, sepakat? Tapi wahai kafir, jangan pernah berpikir untuk menjadi RI 1 dan RI 2 di mayoritas Muslim di Indonesia. Allah! Kafir! Wahai kafir, jangan pernah berpikir menjadi gubernur, bupati, dan wali kota di situ masyarakat Muslim mayoritas. Allah! Pesan ini harus sampai ke seluruh Indonesia. Allah! Dan semua umat Islam di Indonesia, pilih pemimpinmu berdasarkan agamamu, karena kamu dilindungi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ayat 29 pasal 29 ayat 1. Allahu Akbar. Jelas? Jelas. Belum kalah. Cuma kemarin belum paham. Belum kalah. Karena ini adalah rahasia yang Allah berikan kepada Anda. Allahu Akbar. Liyamizal khabitha minat tayyib, insyaallah. Ini ada sebuah proses penyaringan. Mana yang emas dan mana yang besi rongsokan secara keimanan. Takbir. Saya yakin umat Islam di Solo di antara umat yang terbaik dari bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Solo dari berbagai sisinya memiliki kelebihan yang luar biasa dibanding suku-suku lain bangsa Indonesia. Dan ini pasti ada kehendak Allah, ada ujian Allah buat Anda di sini. Saya yakin ini semua adalah sebuah proses,
dan ke depan lagi tidak akan pernah ada lagi pemimpin kafir di Solo. Allah. Tapi saran saya begini, kalau ingin menang memang harus bersatu. Ya, siap? Caranya begini, secara teknis dulu, jangan perbanyak lawan, persempitlah peluang mendapatkan lawan, perbanyaklah lawan. Ini mungkin karena orang-orang Solo ini kan orangnya lembut-lembut. Lembut banget orang Solo ini sebetulnya. Orang-orangnya lembut-lembut, baik-baik gitu. Hah? Baik, sekarang kalau ingin kita bersatu, saya punya formulasinya. Dan ini formulasi untuk Indonesia secara keseluruhan. Mulai hari ini, struktur sosial Islam itu sudah jelas. Dan ini sekaligus juga menjadi target apa yang dimaksud dengan menegakkan Al-Maidah 51. Tadi kan Al-Maidah 51-nya ba'duhum awliya'u ba'd. Udah saya jelaskan. Sekarang yang kedua. Kalau ingin Al-Maidah 51 tegak di Indonesia ini, mulai hari ini umat harus terikat dengan fatwa ulamanya. Siap? Siap. Dua, umat harus taat pada kepemimpinan ulamanya. Siap? Siap. Tiga, umat harus menjadi pembela majelis ulamanya. Siap? Siap. Saya beritahu begini konstruksinya. Dan ini diantara target Al-Maidah 51. Lihat, umat Islam ini kan disuruh berpegang kepada tali Allah. Tali Allah itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kan nggak semua kita pandai memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Bahaya kalau Anda kembali langsung ke Al-Quran dan As-Sunnah. Kacau pemahamannya. Karena belum punya ilmu alat. Nah, coba lihat konstruksi hukum di dalam Islam. Al-Quran, As-Sunnah. Setelah itu ijma, qiyas, ijtihad, istihsan, masalih mursalah misalnya. Saddul dzara'i. Mulai dari ijma ke bawah itu domain ulama. Al-Quran dan hadis ini hanya bisa difahami dengan benar oleh ulama. Jadi umat ini harus ikut sama ulamanya, terikat sama fatwanya. Kenapa selama ini umat Islam pecah belah? Karena kalian ditipu dengan jargon fatwa ulama tidak mengikat. Di sini kesalahan besarmu. Mulai hari ini mau berpegang pada fatwa ulama? Siap? Siap. Sebab kalau Anda sudah tidak mau Anda akan disodori peraturan-peraturan yang Anda tidak faham. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu dari sisi kebenaran dan dari sisi keadilan. Tidak ada hukum yang lebih hebat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan kalau kamu berpegang kepada hukum Allah yang tertulis, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, sempurna sudah. Kumpulkan orang-orang terpintar parlemen seluruh muka bumi, suruh mereka membuat undang-undang untuk kepentingan dunia, pasti kacau. Dia akan mengikuti hawa nafsunya, kepentingan kelompoknya, kepentingan negaranya, kepentingan hawa nafsu. Karena yang paling bisa menetapkan hukum secara adil, secara benar, dan secara hakam hanya Allahul Hakamul Adil. Allahu Akbar. Dan yang bisa memahami itu adalah para ulama. Mulai hari ini, mau dengar nasihat ulama? Siap. Mau datang dan mengkaji ilmu dari ulama? Siap. Ini pertama kali kalau mau selamat. Kenapa kita terpecah belah dan tidak kuat? Karena Anda sudah tidak berpegang lagi kepada tali Allah. Dan di antara tali Allah yang Anda lepaskan adalah
Anda tidak mau terikat pada fatwa ulama. Itu kejadian di Bareskrim kemarin. Kasus Arswendo pakai fatwa ulama. Kasus Lia Aminuddin pakai fatwa ulama. Giliran Ahok tidak mau dipakai. Oh, berarti ini kebiasaan Bani Israel. Bani Israel kan saat itu akan saling bunuh satu sama lain. Hampir saja mereka saling bunuh-bunuh, baru datang ke Musa alaihissalam minta pendapat kan, dalam kisah Al-Baqarah. Mintalah Musa kepada Tuhannya, sampai kemudian sapi itu mulai dari sapi yang paling tidak tua, tidak muda, awanum baina dzalik, sampai kemudian kriteria sapi disebutkan. Itu pun ngeyel. Jadi umat Islam ini selama mentalnya sama kayak Bani Israel, mau menerima fatwa ulama kalau menguntungkan hawa nafsunya, tidak akan pernah selesai. Dan ini yang sedang terjadi di negeri ini saat ini. Fatwa ulama di Bareskrim dikatakan bukanlah hukum nasional. Untuk kasus Ahok tidak dipakai. Bahaya nggak ini? Bahaya. Dan ini ketahuan ternyata fatwa ulama hanya dipakai jika menguntungkan. Dan kalau umat Islam menggunakan itu, Anda tidak akan selamat. Siap berpegang pada fatwa ulama? Ya. Jadi mulai hari ini cari ilmu dari ulama. Yang kedua, kalau ingin kita semua kuat, dan ini diantara target kita menegakkan Al-Maidah 51, taat pada kepemimpinan ulama. Ya. Saya ingin tanya, siapa pemimpin kalian? Ulama. Kurang keras. Siapa pemimpin kalian? Ulama. Siapa yang kalian dengar? Ulama. Siapa yang kalian taati? Ulama. Sepakat? Sepakat. Karena atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Tafsir ulil amri yang pertama adalah ulama. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatilah pemimpin. Pemimpin kalian pertama kali adalah siapa? Ulama. Ingat, kalau kalian dan umat Islam di Indonesia, khususnya di Solo, tidak menjadikan ulama kalian sebagai pemimpin, kalian akan kocar-kacir. Siapa pemimpin kalian? Ulama. Siapa yang kalian dengar? Ulama. Siapa yang kalian taati? Ulama. Siapa yang kalian bela? Ulama. Siapa yang kalian jaga? Ulama. Siapa yang kalian hormati? Ulama. Siapa yang kalian muliakan? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ingat, ulama itu adalah penerusnya para nabi. Kira-kira begini. Nanti tolong terjemahkan ke bahasa Jawa. Kalau aku nanti meninggal dunia, kata Rasulullah, kira-kira begitu. Siapakah yang harus kalian ikuti dan jadikan pegangan? Maka kalau Rasul tidak ada, pegangan kalian adalah siapa? Ulama. Penerusku, penerus Rasulullah SAW adalah para ulama. Saya mau tanya, siapa pemimpin kita? Ulama. Siapa pemimpin kita? Ulama. Siapa yang kita dengar? Ulama. Siapa yang kita taati? Ulama. Siapa yang kita hormati? Ulama. Siapa yang kita muliakan? Ulama. Dengan baik-baik. Selamat umat Islam kalau begitu. Siap? Siap. Yang ketiga, ada upaya delegitimasi Majelis Ulama Indonesia. Memang kemarin peristiwa di Bareskrim secara de jure, secara hukum tidak menistakan Majelis Ulama, tapi fi'aliyan dia telah menafikan kemuliaan Majelis Ulama Indonesia. Karenanya, GNPF MUI adalah non-struktural, tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan Majelis Ulama. Memang karena GNPF Gerakan Nasional
pengawal fatwa ulama adalah sebuah gerakan law enforcement agar umat berpegang kepada fatwa ulama. Dan kami harapkan agar ulama tidak menafikan fatwanya secara fi'liyan. Ini agak berat bahasanya, biar omongan kami bersama saja. Boleh jadi majelis ulama tidak menarik fatwanya, tetapi fi'liyan dia sebetulnya telah menafikan fatwanya kalau mengatakan ini dan itu tanpa koordinasi. Dan ini bisa melemahkan gerakan pengawal fatwa ulama, dan itu sudah kita sampaikan. Dan insya Allah ulama akan terus membimbing kita, dan para ulama insya Allah akan bersatu, dan umat siap untuk taat pada ulama. Ya! Apa yang saya katakan ini sebetulnya berbahaya, karena ada yang terkoreksi kepemimpinannya. Seandainya umat melaksanakan 3 yang kita sepakati, insya Allah akan bergelimpangan fosil-fosil pemimpin-pemimpin palsu. Allahu Akbar! Akan bergelimpangan fosil-fosil pemimpin yang telah memecah belah umat. Syaratnya 3. 1. Terikat pada fatwa ulama. 2. Jadikan ulama sebagai pemimpin kamu. Dan yang ketiga, hormati lembaga keulamaan. Siap? Ya. Dalam kondisi seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Ingat, kalau nanti Al-Maidah ini 51 ini berjalan, akan ada Al-Maidah 52. Akan kamu lihat ada orang-orang yang tiba-tiba bersegera mengikuti, menjadi pendukung, ngefans pada orang Yahudi dan Nasrani. Ada nggak seperti itu? Banyak. Awalnya teman Ahok, sekarang tetap Ahok. Itu karena sudah khatamallahu ala qulubihim. Sudah terkunci mati memang. Akan kamu lihat orang seperti itu. Mungkin kamu bertanya, kok bisa ada orang munafik seperti itu? Apa sesungguhnya yang ada di dalam hati mereka? Dibongkar di Al-Maidah 52. Yaquluna nakhsha an tusibana dair. Kenapa partai-partai ini berpihak kepada ke situ? Kenapa penguasa-penguasa ini begitu cenderung kepada si Yahudi dan Nasrani ini? Mengorbankan Indonesia yang luar biasa ini hanya untuk menjaga satu orang ini? Yaquluna nakhsha an tusibana dair. Kalau kami tidak dekat si Yahudi Nasrani ini, kami tidak dapat dana dari pengembang reklamasi. Kami akan kehilangan proyek infrastruktur. Negara ini akan kacau, kepemimpinan ini akan kacau. Jadi kepengucutan seperti itu sebetulnya yang ada di dalam benaknya. Allahu Akbar! Uang umat Islam di Indonesia ini ada 6.225 triliun. Saya tidak menganjurkan rashmani, tapi kalau mau ngetes, urusan Anda masing-masing. Ambil semua. Itu bukan saya yang suruh ya, si Anda. Kalau dia ngomong nggak kena hukum, kalau saya ngomong kena pasal. Siap lihat. Monggo. Saya ingin membuktikan sebetulnya begini. Saya sampai jam berapa di sini? Saya sakit, Pak. Jam 2. Hah? Lihat doa Anda tadi menghentikan hujan. Alhamdulillah. Padahal tadi tebal sekali awannya itu. Karena kita yakin kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lanjut. Dan harusnya saya nggak bisa berdiri dan batuk, tapi ini semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Rashmani itu sebetulnya saya nggak tahu idenya dari siapa, tapi ini menimbulkan kesadaran, oh ternyata duit umat Islam banyak ya. Kalau ada orang berkumpul di Jakarta, itulah pemilik negeri yang sesungguhnya. Allahu Akbar.
Anda belum tentu menjadi pemilik negeri yang sesungguhnya, karena Anda hanya bermain di dunia maya. Saat ini umat Islam sudah bersatu, akan membentuk sebuah kekuatan politik baru. Saya tidak tahu apa namanya, tetapi ini sedang bergulir. Dan saya tidak ingin menjadi apapun. Saya cuma ingin jadi marbot saja untuk umat ini. Setelah itu silahkan lanjutkan perjuangan ini. Dan ini akan ada sebuah kekuatan sosial baru yang sedang mengguncang Indonesia. Dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa nanti pada tanggal 2 Desember kita adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkemajuan, bangsa yang santun, dan bangsa yang menginginkan kedamaian. Siap? Siap! Jadi nanti kalau ke Jakarta, misalnya dari Solo bawa uang cuma sekian juta, mau ngambil semua di Jakarta, itu monggo, urusan masing-masing. Kan uang Anda juga harusnya boleh diambil di Jakarta sepuas Anda kan? Ya. Silakan kalau mau diambil. Hah? Nggak boleh. Ya saya nggak tahu. Kan bawa ATM. Anda ke Jakarta kekurangan ongkos. Jadi kan harusnya uang Anda boleh diambil dong. Boleh. Tapi kalau nggak cukup urusan Anda sendiri di sana. Ini sebetulnya untuk mengingatkan juga kepada pemimpin negeri ini bahwa yang kita pakai adalah duit negeri sendiri. Dan kita bisa bilang, wahai Cina, pulang! Karena uang kami cukup untuk mengelola negara kami sendiri. Betul? Tapi banyak orang munafik pengecut saat ini. Tapi nggak usah khawatir. Walaupun dia di-backing oleh kekuatan politik yang kuat, walaupun dia didukung dengan senjata dan undang-undang, sekarang Al-Ma'idah 52 muncul di depan mata. Fa'asallahu ayyatiya bil fatah. Mudah-mudahan Allah mendatangkan pertolongan kepada Rasulullah dan kepada umat Rasulullah SAW, dan kelihatan dia sudah jadi tersangka. Dan hukum saat itu dia mau main-main gak berdaya. Dan setelah ini insya Allah kita ceploskan dia ke dalam penjara. Siap? Supaya ini tidak menjadi presiden buruk, karena tidak ada jurisprudensi terkait penodaan agama yang bisa melenggang seperti dia sekarang. Dan kita akan tekan terus. Siap tekan? Ini ada kekuatan di balik ini. Ya, saya kira Anda semua sudah tahu, Ahok ini cuma pion dalam dunia catur. Ada kudanya, ada bentengnya, ada menterinya. Siap sikat ini semua? Siap hajar rajanya? Tunggu tanggal mainnya. Allahu Akbar. Dan itulah sebetulnya agenda besar kita, supaya Indonesia berdaulat secara politik, supaya Indonesia berdaulat secara hukum, berdaulat secara ekonomi, dan berdaulat secara sosial, sehingga jadilah Indonesia negara yang berdaulat sepenuhnya. Takbir. Dan yakinlah, semua pendukung-pendukung mereka akan menyesal. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim. Tapi sebelum mereka menyesal, setelah kita dikasih kemenangan kecil, akan ada peristiwa yang kita nggak tahu. Ini gaib. Au amrin min indi. Sabar. Ini kita pada fase ujian saat ini. Kepada semua umat Islam dimanapun kalian berada, saya ingin berpesan. Ketika tanggal ditetapkannya Ahok jadi tersangka, kami GNPF tidak mau bikin press conference. Walaupun ada tokoh Islam yang buat press conference 4 jam setelahnya, kami tidak mau gegabah. Karena situasi yang akan terjadi setelah ini adalah au amrin, ada peristiwa gaib yang Allah sendiri yang menentukannya. Dan ini ujian bagi kita semua. Dalam situasi seperti ini, situasinya tidak menentu, hanya Allah yang menghendaki semuanya. Kami, ketika hari Rabu Ahok ditetapkan menjadi tersangka, sebetulnya hari Ahad sebelumnya kami sudah tahu. Dan memang dia harus jadi tersangka karena tekanan. Kalau nggak ditekan, nggak mungkin jadi tersangka. Ya,
Kalau nggak ditekan nggak mungkin jadi tersangka. Terus bermain-main dengan semua dalil hukumnya. Begitu juga di kejaksaan. Kita sudah tahu siapa yang ditempatkan di situ. Kalau umat Islam tidak tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan tidak kawal hukum ini secara serius, main-main lagi nggak dia? Kawal? Kawal. 2 Desember jadi atau tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sabar, kita nggak tahu situasinya. Allah yang akan mengarahkannya. Untuk itu, siap dengarkan komando? Siap. Jangan ambil keputusan sendiri? Siap. Terus ngapain Ustaz? Ada nih pemuda-pemuda yang punya rusuh. Kalau nggak ada yang dirusak rasanya tidak bahagia. Ini berarti kurang akal ini. Kalau cuma marah, banteng lebih pintar. Justru kelebihan kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang mukmin adalah untuk saat ini bersabar, menang dengan, dan saya kasih contoh. Apel akbar gabungan umat Islam nanti yang berkumpul di Jakarta jutaan itu akan menggetarkan semua orang. Akan ada yang bertanya begini, itu umat Islam gawat ya, disuruh damai bisa, padahal situasinya harusnya marah. Gimana kalau disuruh marah? Lebih bisa lagi nggak? Bisa. Menakutkan nggak ini? Menakutkan. Jadi sebetulnya yang lebih menakutkan kalau Anda damai dan diam, itu lebih menakutkan. Seandainya 4 November kemarin kita rusuh, pasti NU tarik dukungan, pasti NU juga tarik dukungan, pasti Muhammadiyah juga tarik. Tapi karena kita melakukan aksi damai, bukan cuma umat Islam yang mendukung, luar negeri, dunia pun kemudian bangga dengan Indonesia. Allahu Akbar. Saya ngobrol dengan seorang qari terkenal di Mesir. Mungkin ada yang kenal Syekh Qari Al-Mujahid Al-Mi'sarawi. Ada yang kenal? Ma'ruf. Ya, saya kenal, dia nggak kenal saya gitu ya. Saya bilang begini, Syekh, seandainya 4 November itu kami isti'jal, kami tergesa-gesa, bisa kami mesirkan Indonesia saat itu. Bisa kita ambil Mursi baru di sini. Lakinnana la nasta'jil. Tapi kami tidak tergesa-gesa. Karena umat Islamnya juga belum siap. Betul? Betul. Apa kata dia? Antumul Indonesiun ahsan minal Arab. Kamu orang Indonesia ternyata lebih pintar dari orang Arab. Karena kami tidak ingin Indonesia jadi Arab Spring. Sepakat? Kita tidak ingin suriahkan Indonesia. Sepakat? Supaya mereka tahu siapa yang provokator, siapa yang membuat makar. Umat Islam ingin damai. Umat Islam Indonesia akan menjadi contoh peradaban bagi dunia. Dan Indonesia akan menjadi contoh bagi Arab, insya Allah. Karena orang Indonesia ingin damai. Sepakat? Antumul Indonesiun ahsan minnal Arab. Kamu orang Indonesia lebih pintar dari kami Arab. Sebetulnya begini, kalau mau saya bongkar, Arab Spring itu sebetulnya bukan umat Islam yang berontak, negara yang haus kekuasaan. Seandainya Bashar Assad itu punya rasa kemanusiaan, tapi sayang dia binatang berwujud manusia, bal-adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Dia relakan kekuasaannya meskipun porak-poranda negerinya, meskipun dia bunuh rakyatnya, dan kemudian menimpakan itu kepada Islam. Dan hati-hati, ada yang menginginkan Islam tertuduh menjadi Arab Spring, dan ada yang menginginkan Indonesia menjadi Suriah. Dan orang itu kemungkinan akan mendompleng atas nama negara, dan itu kita lihat di 4/11. Kapolri teriak, Panglima TNI teriak, saya Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hentikan tembakan. Tidak berhenti, semakin brutal.
saya Panglima TNI, hentikan tembakan peluru karet, bukan cuma gas air mata berdosis tinggi yang pipanya merah itu, yang sebetulnya tidak boleh karena itu bisa mematikan. Protap internasional tidak boleh, tetapi peluru karet pun ditembakkan. Bahkan ada yang di luar protap motor trail menabrak dan menggilas orang yang unjuk rasa damai. Allah Akbar. Tapi alhamdulillah kita bersabar. Seandainya kita tidak dikuatkan oleh Allah, terbakar semua itu sekitar Tamrin Sudirman itu. Dan Indonesia jadi Arab Spring. Tapi alhamdulillah karena kita tidak punya niat itu, bahkan awan pun bersahabat seperti awan pada siang hari ini. Wallah, ini ayat min ayatillah. Ini tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Jadi situasinya nanti Anda akan berhadapan dengan situasi unpredictable. Bahkan ada bocoran. Akan ada yang menginginkan seperti tahun 98 nanti di tanggal 2 Desember. Ada titipan asing dan asing yang akan membuat ledakan di beberapa tempat di Jakarta. Dan harus ada minimal 100 korban. Agen-agen mereka bergerak dan kemudian dituduhkan inilah hidden agendanya 2 Desember itu. Ternyata ada agenda tersembunyi di balik ini semua. Akan ada provokasi seperti itu katanya. Dan banyak memang pendompleng-pendompleng yang ingin berselancar di atas gelombang ini. Karenanya datang ke Jakarta jangan bawa agenda kecuali agenda damai. Sepakat? Sepakat. Karena orang Solo ini orangnya kan baik-baik, tidak gampang tersulut. Tahun 98 itu kan Solo yang gak ada bakar-bakar. Gak ada sedikit. Awalnya Solo. Kebetulan aja itu. Pas lewat kebakar. Lewat aja kebakar. Kebetulan gak sengaja itu ya. Siap tidak bawa agenda apapun kecuali untuk aksi damai ke Jakarta? Ya. Saya yakin orang Solo nggak perlu dilarang-larang bawa senjata, nggak akan dia bawa. Ambil uang yang banyak di Jakarta, ya. Ambil semua uangnya, takut di jalanan kalian nggak dapat ATM. Ambil semua uangnya, monggo, terutama di bank riba itu. Ambil untuk bekal di jalan. Ya, tapi niatnya jangan rush money. Yang penting kan gak punya niat jahat, gak kena pasal 156A. Uang sendiri. Niatnya ngambil uang sendiri. Yang salah kalau niatnya rush money. Jadi saran saya, ambil uangmu semua-muanya di bank riba, tapi niatnya untuk bekal di perjalanan, khawatir tidak ada ATM Di jalan. dan khawatir pas mau diambil di ATM sudah habis. Jadi kami harus simpan, tapi niatnya jangan innamal a'mal binniyat. Bebas dari pasal insyaallah. Ya, duit dewe sah-sah saja, duitku. Baik. Jadi karena situasinya unpredictable, nanti di sana demi Allah tidak ada orasi. Kita akan duduk baik-baik, buktikan kepada dunia. Sebetulnya kita kerjakan secara awam begini saja. Kalau nanti tanggal 2 Desember datang ternyata Ahok ditangkap, ya kita sujud syukur sambil apel siaga umat Islam gabungan. Kalau belum ditangkap, kita minta sama Allah. Ya Allah, arina ajaiba qudratik. Kita minta itu sama Allah. Tunjukkan kepada kami yang ingin berdamai, yang ingin sabar, tunjukkan keajaibanmu itu akan terjadi demi Allah.
Enggak usah mendikte Allah, karena sekarang kita pada fase au amrin min indi. Ada rahasia yang akan Allah tunjukkan kepada kita. Kehadiran Anda ke Jakarta, duduk itu saja, kita putihkan Jakarta, dan revolusi putih yang kedua itu terjadi, goncang dunia. Dan doa-doa kita akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita kerjakan tidak banyak. Yang mau bertasbih sebanyak-banyaknya, yang mau baca dari awal dulu surah Al-Kahfi sampai khatam, kalau nggak puas baca 10 kali, yang mau murojaah hafalan, yang mau sholawat, yang mau menghafal Quran, sampai kemudian nanti sholat Jumat. Sebetulnya niat kita nggak sholat Jumat di jalan, ini salah. Anda kan musafir, nggak wajib sholat Jumat kan? Jadi nggak usah bahas fikihnya. Ini salah angle ini. Yang dibahas bid'ah hukum sholat Jumat di jalan. Nggak gitu. Ini ceritanya kita lagi aksi. Banyak yang dari luar daerah. Aksinya di Sudirman dan kan nggak mungkin jalan kaki sejauh itu ke Masjid Istiqlal yang juga penuh. Air tidak cukup. Saya keluar dari tempat imam menuju mobil komando 2 jam hampir pingsan. Itu artinya jangan bikin Istiqlal lagi. Jadi disitulah kita duduk bersama-sama dan cukup udara untuk itu. Nah, karena kita sedang aksinya aksi damai pas sholat Jumat, ya sudah, kita harus sholat Jumat di situ. Jadi bukan tujuannya mau sholat Jumat, jelas ya? Jelas. Izinnya izin aksi, unjuk rasa dari pagi. Maunya sih dari jam 6 sampai jam 6. Ya kalau nggak boleh nggak apa-apa, dari jam 5 sampai jam 7. Itu melanggar ya. Ya sudah, nggak apa-apa, dari jam 8 sampai jam 4 misalnya, tidak apa-apa. Kita mau aksi. Tapi untuk jalan ke Istiqlal ini tidak mungkin. Jadi terpaksa kita harus sholat Jumat di situ. Itu niatnya. Jadi nggak usah dibahas fikihnya. Ya. Udah, sebetulnya secara fikih sudah selesai kalau kita bermazhab Syafi'i. Jadi nanti di Jakarta agenda kita, dengarkan komando, akan ada tausiah. Kita akan damai di situ. Kalau perlu di belakang soft dijaga polisi, soft depan dijaga TNI. Karena yang sudah siap menjaga kita tanpa senjata adalah Angkatan Darat dan Marinir. Dan polisi juga siap menjaga kita. Insya Allah nggak ada rusuh-rusuh. Jadi kalau ada yang rusuh, berarti bukan kita itu. Ada provokator. Hati-hati, hati-hati provokator, gitu ya. Provokasi ya. Coba ulangi. Hati-hati, hati-hati provokasi. Ya, kita kan sedang duduk di atas sajadah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu kita doakan satu-satu. Ya Allah, berikanlah kelembutan hati kepada Presiden kami Joko Widodo. Ya Allah, tunjukkanlah hidayahmu kepada Kapolri Tito Karnavian. Amin. Jangan cuma dicaci-caci. Nanti di sana doakan pemimpin kita, sepakat? Sepakat. Jangan dicaci, sepakat? Sepakat. Yang tulus, sepakat? Sepakat. Insya Allah terjadi perubahan yang luar biasa. Amin. Ini yang membuat musuh kehilangan jejak provokasi kita. Itu lebih bagus kita doakan atau kita caci? Doakan. Saya udah bilang, kalau berdoa tuh jangan yang buruk-buruk. Mendoakan lengser juga nggak perlu. Nggak perlu. Ya, doakan yang baik-baik semuanya. Jadi nanti di sana akan dipimpin. Pokoknya suasananya sejuk. Dan ini sangat beradab, dan ini akan berbeda hasilnya. Dan akan tergilas semua orang-orang kotor itu.
Sebab ini adalah sebuah perang suci, sesuci air laut yang menepis ke tepian semua sampah-sampahnya. Takbir. Dan Anda pasti setelah unjuk rasa 2 Desember akan berkata begini, wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Anda akan berkata kepada mereka-mereka yang beriman ini, berkata kepada mereka nanti, hei pendukung Ahok, gitu kira-kira, hei pendukung kafir, inikah yang kamu pernah bersumpah kepada Allah bahwa dia orang baik, bahwa dia sesungguhnya membela kamu dan bersama kamu? Bukan cuma kamu yang menyesal, bukan cuma kamu makan angin gak dapat apa-apa, tapi kamu akan merugi dunia dan akhirat. Itu yang akan terjadi, percayalah. Ini grand design Allah, bukan grand design GNPF. Dan setelah periode itu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang akan terjadi ini, semakin umat menang dengan damai, semakin ada yang marah. Semakin umat menang dengan cara-cara yang beradab, semakin banyak yang kecewa. Yakinlah itu. Seperti sekarang, sebetulnya semua Polda seluruh daerah tahu kalau aksi 4 November adalah aksi paling damai sepanjang sejarah kemerdekaan. Allah Akbar. Kenapa Polda-Polda, Polres-Polres sampai Polsek-Polsek itu menekan orang datang ke Jakarta? Apakah dia tidak berkaca 4 November itu begitu damai? Dan bahkan kami berjanji ini super damai. Kenapa? Orang-orang yang tidak beriman takut dengan kedamaian yang kita bawa, takut dengan persatuan damai yang kita bawa, karena mereka menginginkan kita rusak, menginginkan kita rusuh. Dan saya sudah menangkap sinyal, ada orang yang benci kepada umat Islam yang akan mendarai negara dan menembaki umat Islam. Tapi percayalah, nyawa umat Islam di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada yang bisa mencabut nyawa umat Islam kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai ada nyawa umat Islam tertumpah pada hari yang damai, awas kamu. Allahu Akbar. Berapapun kekuatanmu di negara saat ini, kamu yang dianggap bisa mengendalikan presiden, kamu bisa mengendalikan negara, kamu pegang senjata, kamu pegang uang, kamu pegang perusahaan, karena kamu sekarang menjadi agennya. Tunggu, saya sudah tahu kamu dan saya belum sebut nama kamu sekarang. Saya akan golok kamu. Tunggu. Tunggu. Hidup cuma sekali. Jihad. Hidup cuma sekali di dunia. Saya tidak mau mati seperti hewan yang kurus kering di regang penyakit, di hutan, di bawah pohon mati. Tidak. Tidak. Hidup ini bahagia kalau kita bertarung. Berjihad itu tidak ada rugi-ruginya. Orang yang punya jiwa jihad itu, ketika dia bertarung belum sempat kontak body, belum terjadi peperangan, sudah dapat al-anfal. Yang kita harapkan kontak body, karena kontak body akan mendapatkan ghanimah. Dan ada yang lebih tinggi kalau kita mati mendapatkan syahadah. Tidak perlu mampir di kuburan, langsung ke surga. Itu cita-cita tinggi kami. Amin. Takbir. Jelas. Jelas. Jadi kita tidak punya kepentingan apa-apa. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Yang ingin kami lakukan adalah perbaikan untuk Indonesia semampu yang bisa kita lakukan, tetapi hasilnya tergantung pada taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah akan lahir satu kaum baru. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin yujahiduna
silahkan blokade, silahkan pampat, silahkan apa saja tekan mereka, akan lahir satu kaum baru yang Allah cinta mereka. Allah dulu yang mengatakan Allah cinta mereka. Allahu Akbar. Ingat, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Menarik. Akan lahir satu kaum baru yang Allah pilih. Allah dulu yang mengatakan aku cinta hambaku yang ini. Lalu di dalam hati seorang hamba itu dirasukan rasa cintanya kepada Allah, wa yuhibbuna. Dan kaum itu jangan main-main, akan lahir di Indonesia sebentar lagi. Terus bermain-main dengan Al-Maidah, terus politisasi Al-Maidah. Jangan pura-pura tuli dan jangan pura-pura buta. Ini kekuatan Al-Quran yang sedang berjalan. Jangan pura-pura bodoh. Semua kepada pejabat negeri ini, siarkan apa yang saya katakan. Jangan pura-pura bodoh. Kalau Anda terus bermain, akan lahir satu kaum baru yang Allah cinta mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya 3 kriteria. Simple kriterianya. Sesama mukmin dia lemah lembut. Badannya kelihatan kurus kering, tapi hati-hati dengan terjangannya. Kelihatannya pendidikannya bukan tamatan Amerika, Amerini, siapa lagi. Dia hanyalah seorang alumni kitab suci Al-Quranul Karim. Sebuah kitab peradaban saja yang dia baca di muka bumi. Dan dia cuma punya satu guru yang bernama Rasulullah SAW. Dan para ulama yang diikutinya. Akan lahir generasi baru itu. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut sesama mukmin, tapi keras dan tegas di hadapan kafir. Yang kedua, ciri mereka, yujahiduna fi sabilillah. Orientasi hidup mereka adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah goyatuna Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad fi sabiluna. Ini jangan yang pegang mic dulu, suaranya kacau. Yang pegang mic siapa itu? Maunya serius jadi kacau nih. Gak apa-apa, selingan. Allah goyatuna. Bantu saya suara saya pecah. Siapa yang mau nasyid? Ayo naik. Siapa yang bisa? Ayo. Jangan pegang ganti. Pegang ya. Suaranya bagus nggak? Ada, bukan nah, itu tadi yang tinggi itu. Silakan. Siapa? Wah, malah turun. Nah, itu Tato. Ya, maju. Maju sini. Iya. Maju. Bisa maju dia tak. Ayo. Break dulu sebentar, break. Ya, ini musik tadi ya. Musik. Udah kayak malu-malu bukan gitu. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Mana kita kasih? Satu lagu ya. Ya, selingan Pak. Cek. Mengarungi. Saya bisa nyanyi sebenarnya. Terus ngapain maju kamu? Baik, dibantu teman-teman semuanya, Ustaz. Oke. Nih. Lagu apa, Ustaz? Allah Gajatana. Langsung refnya aja, Ustaz. Oh, dari awal. Semua ya? Ya. 1, 2, 3. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad sabiluna.
mautu fi sabilillah asma amanina. Semua. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi, cita-cita kami tertinggi. Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, nanti ambil hadiahnya di kantor. Jadi kriteria kaum baru ketika Al-Maidah terus digulirkan dan memang tidak boleh berhenti. Apakah Ahok ditangkap berhenti? Tidak. Al-Maidah teruskan. Energi yang sudah Allah berikan kepada kita, terutama energi semangat untuk kembali kepada Al-Quran, semangat untuk memilih pemimpin berdasarkan Al-Maidah 51, jangan pernah berhenti. Sepakat? Tapi kalau belum sampai tujuan dan musuh belum tertangkap, Mujahid punya prinsip, wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan pernah lelah mengejar musuhmu, jangan pernah lemah hati kejar tangkap musuhmu. Memang ada risikonya. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu lelah, kalau kamu capek, kalau kamu tertekan saat mengejar musuh, percayalah dia juga capek, dia juga lelah, dia juga susah, dia juga sakit seperti kamu. Tapi bedanya, tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya gantungan harapan kepada Allah, sementara mereka takut kehilangan pantatnya, nggak ada kursinya, takut kehilangan isi perutnya. Hidup mereka cuma untuk pantat dan perut saja, sementara kamu, Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad sabiluna, wal mautu fi sabilillah asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Itu prinsipnya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan pernah lelah mengejar musuh. Kalau kamu sakit, kamu susah, dia juga sakit. Tapi bedanya, kamu pasti mendapatkan curahan rahmat dari Allah, sementara mereka curahan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat kriteria kaum ini yang ketiga, wala yakhafuna laumata la'im, mereka tidak pernah takut dicela oleh para pencela, mereka tidak takut dibuli oleh para pembuli, mereka tidak pernah takut dikecam dan ditekan. Siap ke Jakarta walau dituduh perusuh, siap ke Jakarta walau dituduh pemecah belah NKRI, siap ke Jakarta walau dituduh teroris. Emang gue pikirin. Kita lihat buktinya di sana nanti, bahwa kami adalah umat Islam yang cinta damai, kami adalah umat Islam yang tidak ingin merusak, bahwa kami adalah umat yang dituduh-tuduh, tapi ini akan kita buktikan ke seluruh dunia. Saudara-saudara, saya dapat kiriman suara audio dari Mekah. Dia bilang begini dalam terjemahan bahasa Indonesianya, kami saudara-saudaramu di Mekah dan sekitarnya, seluruh Mekah Raya memperhatikan kalian di Indonesia, mengikuti pergerakan kalian di Indonesia, dan kami sangat bangga kepada kalian, dan kami berdoa kepada kalian semua, mudah-mudahan
disatukan kalimat kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami para ulama di Mekah, para dai di Mekah, para guru dan masyayikh di Mekah bersama kalian di Indonesia. Padahal kita nggak pernah ngadu-ngadu ke sana. Tapi dunia sudah melihat. Siap tunjukkan kepada dunia bahwa aksi kita adalah aksi damai. Dan orang Solo adalah yang paling bertanggung jawab kalau ada yang mau rusuh-rusuh. Karena Anda adalah pengaman yang sesungguhnya. Di Indonesia orang paling baik sedunia ini adalah orang Solo, yang tidak suka rusuh-rusuh dan orangnya lembut-lembut semua. Setuju? Enggak diwarai. Enggak usah bilang kecuali kan gitu. Tidak ada pengecualian. Saya ingin tutup. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Saya ingin tutup. Wali kamu, teman dekat kamu, pelindung kamu, pemimpin kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siap? Allahu Akbar. Senantiasa bertakwa. Itulah ciri orang menjadikan Allah sebagai pemimpinnya. Yang kedua, pemimpinmu adalah Rasulullah SAW. Siap ittiba kepada Rasulullah, mencontoh kepada Rasulullah SAW. Nanti di selama perjalananmu itu adalah perjalanan dakwah dan perjalanan suci. Kalau Anda datang dari Solo ke Jakarta ingin menegakkan Al-Maidah, maka akhlakmu jangan bertentangan dengan akhlak Al-Quran. Siap? Ya. Sepanjang jalan dari Solo menuju Jakarta harusnya banyak orang yang kau Islamkan, banyak orang Muslim yang kau kembalikan ketaatannya kepada Islam dengan akhlak mulia. Siap? Siap berakhlak Al-Quran? Karena yang akan kita lakukan di Jakarta beda dengan demo-demo partai-partai yang lainnya. Ini sungguh revolusi putih dan kita akan lakukan perubahan sosial yang luar biasa nanti di Indonesia. Allahu Akbar. Kita datang dengan akhlakul karimah. Kita berjuang untuk menegakkan peradaban Quran. Kita di sana akan memberikan ilmu kepada umat yang paling penting, dan kita akan mendoakan pemimpin sehingga pemimpin yang kotor dijungkir balikan dan pemimpin yang bersih akan dimenonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Percayalah, doa-doa kita di sana akan merubah Indonesia. Karenanya sepanjang perjalanan bersedekah, sepanjang perjalanan saling tolong-menolong, sepanjang perjalanan hormati yang tua, sayangi yang kecil, sepanjang perjalanan berbagilah. Berikan makanan kepada yang lapar, berikan minuman kepada yang haus, berikan tumpangan yang butuh kendaraan. Memberilah. Itu sebetulnya demonstrasi yang ingin Allah lihat dari kamu. Demonstrasi akhlakul karimah, demonstrasi akhlakul Quran. Sebab tidak ada dalam sejarah Rasulullah peradaban Quran dibangun dengan emosi, membakar fasilitas umum. Tidak ada. Tidak dicontohkan bahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tidak dicontohkan oleh Muhammad Al-Fatih. Tidak. Perjuangan kita selamanya menang kalau kita bersabar menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan lakukan akhlakul karimah. Bahkan di Islam ada yang namanya akhlakul huruf, etika berperang. Orang Islam mendahulukan akidahnya, mendahulukan syariahnya. Siap memberi makan yang butuh makanan, siap memberi minuman kepada yang butuh minuman, siap memberikan naungan kepada yang butuh naungan, siap memberikan tumpangan yang membutuhkan tumpangan, siap memprioritaskan orang lain, siap menghormati orang tua, siap menyayangi yang muda, siap untuk bersatu, siap untuk bergandeng tangan, siap untuk menjaga kebersihan, siap untuk menjaga ketenangan. Islam akan bangkit di Indonesia dengan peradaban yang hebat. Insya Allah kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepanjang perjalanan baca Al-Quran. Kalau Anda punya niat mengganti pemimpin, biar Allah yang gantikan. Ayatnya saya ajarin. Mau jungkir balikan pemimpin? Mau turunkan pemimpin zalim? Tenang, ada caranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Proses unjuk rasa kita untuk menjungkir balikan kekuasaan kalau sudah dengan akhlakul karimah sesuai dengan syariat-syariat Islam, Indonesia bukan darul harb. Anda nggak perlu senjata tajam, Anda nggak perlu bawa senjata sniper, nggak perlu. Datang dengan tangan kosong, dengan hati yang damai. Setelah itu Anda mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kekuasaan kepada orang yang pantas untuk Kau berikan kekuasaan. Cabut dengan paksa ya Allah kekuasaan dari orang yang tidak pantas mendapatkan kekuasaan. Baca ayat itu. Setelah itu malaikat-malaikat Allah yang bekerja buat kalian. Siapa yang harus dicopot dari kekuasaannya akan terjungkal dengan sendiri. Allahu Akbar. Siap? Sebaliknya kalau Anda emosi, Anda ikuti hawa nafsu, Anda yang susah. Akan banyak korban. Padahal Indonesia bukan darul harb. Apakah Indonesia zona perang? Bukan. Indonesia ini darul aman, zona damai. Sepakat? Sepakat. Jadi salah besar kalau ada yang datang ke sana bawa bambu runcing. Ini salah. Berarti gagal faham. Salah besar. Berarti itu provokator. Itu berarti memang punya niat jahat. Dan dia bukan mujahid, tapi penjahat. Kalau mujahid itu luar biasa, kesabarannya luar biasa, akhlaknya Qur'ani, tindakannya sesuai dengan syar'i, kemudian doa-doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah diturunin, akan turun sendiri. Ini udah kelihatan tanda-tandanya. Saya nggak sebut siapa loh, tapi udah kelihatan blunder-blundernya, udah kelihatan. Semua yang dilakukannya salah. Kami GNPF dituduh ini sampai dituduh makar, nggak perlu kami jawab. Semua yang jawab adalah umat. Jadi kami nggak perlu. Bahkan tiap hari TV minta kami untuk dialog, nggak usah lah. Lebih baik kami memilih berpikir dan berzikir. Setelah itu bekerja, itu yang kami lakukan. Karena kami tidak cari panggung. Berada di tengah umat Islam seperti ini lebih bahagia. Amin. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali bersama orang-orang yang saleh. Allahu Akbar. Ingin saya teruskan. Anda puas, saya lemas. Ingin saya menghibur, tapi saya bukan laki-laki penghibur. Sampai di sini, ya, karena sudah waktu sholat asar dan saya juga harus ke airport. Ya, selamat datang di Jakarta. Kami akan sambut Anda dengan damai dan kami akan sambut Anda dengan penuh kebahagiaan. Bawa duit yang banyak. Nanti di Jakarta ambil duit yang niatnya jangan rasmani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan orasi serta nasihat dari beliau, Ustadz kita, Ustadz Bahtiar Nasir. Luar biasa pesan yang beliau sampaikan dan semoga ini bisa kita laksanakan karena pemimpin kita adalah ulama. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Baiklah, Bapak-bapak.